Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sekawanan drone yang harganya mungkin cuma setara dengan satu unit mobil keluarga biasa, itu bisa menahan laju mesin perang adidaya yang nilainya triliunan dolar? Kedengarannya memang seperti fiksi ilmiah ya. Betul. Tapi nyatanya hari ini kita tidak sedang membahas alur cerita film fiksi ilmiah sama sekali. Ini adalah realitas strategi militer modern yang sedang terjadi di depan mata kita. Ya, sangat nyata dan sedang berlangsung saat ini. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita, khusus untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan dan ya, ingin memahami apa yang sebenarnya menggerakkan roda berita utama di luar sana. Hari ini kita akan membedah sebuah analisis geopolitik yang sangat tajam dari Profesor Jiang Shueqin. Tepat sekali. Fokus bedah materi hari ini adalah mengurai dampak struktural dari masuknya Yaman secara militer ke dalam pusaran konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi tunggu sebentar, sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pembahasannya, ada satu hal yang sangat penting untuk kita luruskan dulu di sini. Silahkan, ini memang sangat krusial. Teks dan analisis yang kita bedah hari ini itu memuat pandangan geopolitik yang, ya bisa dibilang, sangat sensitif. Ini seringkali memicu perdebatan yang cukup panas di berbagai kalangan. Betul, sangat panas. Dan misi kami berdua di sini, ini perlu ditekankan ya, bukanlah untuk memihak. Sama sekali tidak. Kami tidak sedang berusaha mendukung, membenarkan, atau menentang pandangan pihak manapun. Baik itu narasi dari barat, timur, sayap kanan, maupun sayap kiri. Misi kita murni untuk membedah secara objektif kerangka berpikir dan argumen dari sumber aslinya ini. Supaya Anda, para pendengar, bisa benar-benar memahami situasi kompleks yang sedang terjadi. Ya, dan misi spesifik kita hari ini adalah mencerna bagaimana kehadiran satu variabel baru ini, yaitu Yaman, ternyata mengubah seluruh geometri konflik. Geometri konflik ya? Betul. Apa yang tadinya dilihat oleh para perencana militer sebagai pertempuran tunggal yang mungkin satu lawan satu, itu kini berubah bentuk menjadi sebuah sistem tekanan multifront. Oke, mari kita urai perlahan. Kita mulai dari lokasi geografis dulu deh. Karena tanpa memahami petanya, rasanya kita tidak akan paham mengapa militer sebesar Amerika ini tiba-tiba bisa terjebak. Betul, geografi adalah kuncinya di sini. Berdasarkan analisis sumber kita ini, Yaman bukan cuma sekedar memberikan dukungan moral lewat mikrofon ya, mereka secara fisik mengubah struktur perang dengan mengancam Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah. Dan bagi Anda yang mungkin kurang familiar, selat ini adalah urat nadi perdagangan global loh. Sekitar 12 hingga 15% dari total perdagangan dunia itu lewat situ kan? Iya, setiap hari. Nah, sementara itu, di sisi lain peta, Iran sudah memegang kendali ancaman di Selat Hormuz. Selat Hormuz untuk jalur minyak itu. Tepat. Jadi ini menciptakan sebuah skenario yang disebut sebagai dua titik cekik atau dual choke points. Jadi ini kayak, kalau saya boleh pakai analogi ya, ini tuh seperti memblokir pintu depan dan pintu belakang dari sebuah supermarket raksasa secara bersamaan. Analogi yang sangat pas. Iya kan? Maksudnya, Anda tidak perlu bersusah payah menghancurkan gedungnya atau membakar tokonya. Cukup buat saja rantai pasoknya lumpuh, nanti tokonya juga mati sendiri dari dalam. Benar banget. Dan hal yang sangat memukau di sini adalah efek berantainya. Ketika risiko serangan meningkat, premi asuransi kapal komersial itu langsung meroket tajam. Oh ya, asuransi perang ya? Ya, war risk premium. Begitu biaya asuransi ini jadi tidak masuk akal, perusahaan pelayaran raksasa langsung putar balik. Mereka terpaksa mengalihkan rute kapal mengelilingi Afrika. Yang mana itu menambah waktu berminggu-minggu. Betul, dan biayanya juga membengkak. Akibatnya, rantai pasok global mulai retak. Ini bukan eskalasi militer yang bertahap, melainkan perubahan struktural yang terjadi secara mendadak pada urat nadi logistik dunia. Wow. Tapi, kalau ancamannya memang senyata ini dan efeknya sefatal itu, kenapa kekuatan militer sebesar Amerika bisa masuk dan seolah terperosok ke dalam jebakan ini? Itu pertanyaan yang bagus, dan jawabannya ada pada sejarah miskalkulasi yang sangat fatal. Miskalkulasi dari pihak barat. Iya, sumber yang kita bedah ini menyoroti bahwa ada pola pikir di barat yang melihat Yaman itu sekedar ya negara miskin yang hancur lebur akibat perang. Memang kan narasinya seringnya begitu di berita arus utama. Padahal, mereka lupa bahwa Yaman ini baru saja bertahan dan bahkan memenangkan 7 tahun perang brutal melawan Arab Saudi dan koalisi barat. Nah, 7 tahun ya. Dan sumber ini juga kasih detail yang spesifik soal blokade.
Ada laporan tentang personel militer Amerika yang mencegat kapal-kapal kecil lalu membuang obat-obatan ke laut. Betul, itu untuk menciptakan blokade medis dan makanan yang benar-benar mencekik Yaman dari segala arah. Tapi tunggu dulu, ini yang bikin saya agak skeptis. Maksud saya begini, bagaimana mungkin sebuah negara yang warganya kelaparan dan diblokade abis-abisan, itu bisa mengalahkan negara dengan kekayaan minyak tak terbatas seperti Arab Saudi? Kedengarannya tidak masuk akal, kan? Iya, bukankah itu melawan semua logika militer tradisional yang kita tahu? Tank lawan tank, pesawat lawan pesawat. Nah, disitulah letak kesalahan fatalnya. Yaman tidak bermain dengan logika militer tradisional. Selama 7 tahun di blokade, Yaman menghabiskan setiap hari mereka untuk membangun kapabilitas militer secara diam-diam dan terdesentralisasi. Maksudnya di bawah tanah gitu. Iya, di fasilitas bawah tanah, di bengkel-bengkel kecil, kekuatan mereka itu bukan pada ukuran atau jumlah pasukan infanterinya, tapi pada efektivitas serangan presisi yang luar biasa menyakitkan. Oh, saya ingat di catatannya mereka menyerang fasilitas minyaknya Saudi ya? Sangat presisi. Mereka menyerang instalasi minyak dan gas Saudi Aramco, memaksa Arab Saudi menyadari bahwa biaya ekonomi untuk melanjutkan perang itu terlalu mahal. Akhirnya gencatan senjata. Jadi mereka tidak menyerang tentaranya, tapi dompetnya. Tepat sekali. Dan anehnya, Barat terus saja mengulang kesalahan ini. Mereka meremehkan kekuatan asimetris seperti Hizbullah, kekuatan Iran, dan Yaman, lalu tiba-tiba terkejut luar biasa saat kelompok-kelompok ini tampil jauh melampaui ekspektasi. Ini benar-benar soal gimana taktik asimetris itu menembus kelemahan terbesar militer modern. Dan kalau bicara kelemahan militer modern, ujung-ujungnya pasti soal biaya dan logistik ya. Selalu soal angka dan matematika pada akhirnya. Mari kita beralih ke situ. Analisis ini membahas matematika perangnya. Dan angkanya tuh, gila sih menurut saya. Coba kita bahas soal rudal pencegat atau interceptor milik Amerika. Mari kita bedah. Rudal pencegat Amerika itu, sebagai informasi untuk Anda, jumlah di kapal perusaknya itu sangat terbatas. Dan harganya berkisar antara 3 hingga 10 juta dolar per buah. 3 sampai 10 juta dolar. Untuk satu tembakan? Hanya untuk satu kali tembak. Sementara itu, drone kamikaze dari pihak Iran atau Yaman itu harganya cuma sekitar 50.000 dolar saja. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Analogi saya tuh begini, ini ibarat Anda menggunakan mobil sports miliaran rupiah cuma buat main bom-bom kar melawan ribuan skuter murah di jalanan. Haha, perbandingan yang tepat. Ya kan? Cepat atau lambat, Anda pasti akan kehabisan uang dan kehabisan suku cadang. Nggak mungkin bisa bertahan lama. Dan ada efek ganda dari situasi ini loh. Setiap rudal pencegat jutaan dolar yang terpaksa dipakai di Laut Merah hari ini, itu adalah rudal yang hilang dari stok pertahanan mereka di Teluk Persia. Oh, jadi mereka menguras peluru dari dua sisi? Betul. Dan bukan cuma soal peluru. Ada satu kehilangan strategis yang disorot oleh Profesor Jiang yang dampaknya itu luar biasa fatal. Yang soal pesawat hancur di landasan itu ya? Ya, hancurnya pesawat radar E-3 Century AWACS di pangkalan Saudi dan juga rusaknya pesawat tanker pengisi bahan bakar udara KC-135. Padahal dua pesawat ini kan bukan pesawat tempur yang bawa bom ya? Memang bukan. Tapi tanpa dua pesawat ini, seluruh operasi udara jarak jauh Amerika itu pada dasarnya lumpuh. Sebentar, kenapa bisa begitu? Jet tempur mereka kan canggih-canggih. Karena pesawat siluman seperti F-35 itu sangat boros bahan bakar kalau bawa persenjataan penuh. Mereka tidak bisa menjangkau target jauh tanpa disuapi bahan bakar di udara oleh KC-135. Dan soal pesawat radarnya? AWACS itu adalah mata dan telinga dari seluruh operasi. Jet tempur sering mematikan radar mereka agar tidak terlacak musuh dan mengandalkan data dari AWACS yang terbang jauh di belakang. Kalau AWACS-nya buta, F-35 juga ikut buta. Wow, jadi mereka menonaktifkan sistem pendukung utamanya. Ya, dan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah Amerika bisa dengan cepat mengganti aset-aset ini? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Pabrik mereka kan besar. Karena industri militer AS itu dirancang untuk produksi lambat dan mahal. Pengembangan F-35 saja butuh waktu 26 tahun. 26 tahun? Kapal induk Gerald Ford memakan biaya 13 miliar dolar. Di sisi lain, pabrik drone pihak lawan itu tersebar luas secara desentralisasi dan sangat murah. Mesin perang AS tidak dirancang untuk mengganti kehilangan secara cepat di medan perang nyata dengan model atrisi seperti ini.
Berarti kalau perang udara terlalu mahal dan terbukti tidak efisien secara matematis, apakah invasi darat adalah solusi akhirnya? Ngirim ribuan pasukan gitu? Kalau menurut sumber materi kita hari ini, itu justru adalah mimpi buruk. Invasi darat digambarkan sebagai jebakan di dalam jebakan. Jebakan di dalam jebakan. Kenapa? Pasukan Amerika kan kuat banget di awal serangan. Memang, pasukan AS mungkin bisa dengan mudah merebut pulau-pulau kecil atau mendarat di pesisir pada fase awal. Tapi Iran sudah mengantisipasi hal ini. Mereka telah mempersiapkan diri untuk skenario invasi darat selama 25 tahun terakhir. 25 tahun persiapan. Iya, dengan membangun pangkalan militer bawah tanah yang sangat masif di pegunungan Zagros dan Alborza. Tapi invasi darat ke Iran ini kan terdengar sangat ekstrem ya. Tapi mari kita bedah skenarionya. Apakah memindahkan ribuan marinir AS ke sana itu benar-benar akan memicu reaksi berantai yang bikin seluruh semenanjung Arab runtuh? Banyak yang sering membandingkan ini dengan Perang Irak kedua, tapi itu perbandingan yang sangat menyesatkan. Oh ya? Bedanya di mana? Irak itu dominan medan gurun yang datar, sangat cocok untuk tank. Dan militer Irak saat itu sudah hancur lebur akibat embargo bertahun-tahun. Iran itu sangat berbeda. Wilayahnya 4 kali lebih besar dari Irak, dan medannya adalah pegunungan curam yang berfungsi sebagai benteng defensif alami. Jadi tank dan teknologi darat Amerika tidak akan bisa bergerak leluasa di sana. Tepat. Dan jangan lupakan ancaman multifrontal daratnya. Jika AS benar-benar menginvasi Iran dan tersedot ke pegunungan tersebut, maka Yaman bisa langsung menyerang masuk dari arah selatan ke dalam wilayah Arab Saudi. Wah. Sementara itu, kelompok perlawanan di Irak dan Syria akan menekan ke arah Kuwait dan Arab Saudi bagian utara. Akibatnya apa? Pasukan AS di kawasan tersebut akan terkepung total dari berbagai arah. Mereka di-flanked. Jadi mereka sengaja ditarik masuk ke satu titik, supaya titik lain yang kosong bisa diserang. Tepat sekali. Eskalasi dari pihak Amerika justru menciptakan kondisi ideal bagi counter-eskalasi dari pihak lawan, yang pada akhirnya mengancam seluruh posisi militer AS di Timur Tengah. Luar biasa kompleks ya. Lalu, pertanyaan selanjutnya, kenapa taktik konvensional Amerika seperti shock and awe tidak dipakai? Anda tahu kan, pengeboman massal ke kota-kota untuk menghancurkan moral sipil sampai pemerintahnya menyerah. Kenapa itu tidak akan berhasil di sini? Disinilah sumber kita masuk ke ranah yang sering luput dari hitungan di atas kertas, yaitu soal ketahanan kultural. Ketahanan kultural? Bagaimana maksudnya? Iran dihujani bom pada masa lalu, mereka tidak panik loh. Masa sih? Biasanya kan orang akan lari ke bunker atau eksodus keluar kota. Alih-alih begitu, jutaan orang malah turun ke jalanan. Bahkan ada momen di mana wanita berjalan sendirian di jam 1 pagi, di tengah ancaman serangan, menyanyikan lagu-lagu revolusioner. Wah, mentalnya beda ya? Sangat beda. Kita berbicara tentang peradaban Persia yang usianya sudah lebih dari 3.000 tahun. 3.000 tahun sejarah. Betul. Peradaban ini telah menyerap dan bertahan dari invasi Alexander Agung, Kekaisaran Romawi, hingga invasi brutal bangsa Mongol. Mereka selalu terus bertahan. Jadi, DNA sejarah mereka itu tidak mudah dipatahkan hanya dengan teror bom dari udara. Kalau ketahanan mental mereka sekuat itu dan invasi darat adalah jebakan bunuh diri bagi AS, lalu apa sebenarnya tujuan akhir dari Iran dan Yaman ini? Tujuannya sama sekali bukan untuk mengalahkan armada angkatan laut AS dalam satu pertempuran heroik. Strategi utama mereka adalah senjata ekonomi. Ini sering disebut sebagai strategi Bleed the Empire, buat kekaisarannya berdaras perlahan-lahan. Berdarah secara finansial maksudnya? Ya, membuat perang ini mustahil untuk dipertahankan, baik secara finansial maupun secara politik domestik di Amerika. Oke, jadi apa arti dari semua ini untuk Anda ya? Anda yang sedang mendengarkan ini di rumah atau di perjalanan. Ini kan bukan sekedar berita luar negeri yang jauh di sana. Jelas bukan. Efek dominonya sangat nyata. Coba bayangkan, saat jalur laut terblokir, harga minyak mentah global diproyeksikan bisa melonjak mencapai 150 hingga 200 dolar per barel. Saat minyak tembus 200 dolar, itu berarti harga makanan di pasar lokal dekat rumah Anda akan ikut naik tajam. Betul sekali. Atau ekonomi negara Anda juga pasti akan terguncang hebat akibat inflasi global. Kekurangan gas alam cair atau LNG juga akan mencekik benua Eropa, terutama saat musim dingin. Nah, jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, pemimpin politik di Amerika itu sangat bergantung pada indikator-indikator ekonomi domestik.
Seperti pasar saham dan inflasi ya? Betul, pasar saham, inflasi, tingkat kepercayaan konsumen. Begitu semua indikator ini menyala merah padam akibat harga minyak $200, dukungan politik dari warga Amerika untuk melanjutkan perang itu akan runtuh seketika. Pemilih tidak peduli dengan geopolitik Timur Tengah kalau mereka tidak sanggup beli bensin atau bahan pokok. Dan saat Amerika terdesak secara ekonomi, apa yang akan terjadi di meja perundingan? Inilah endgame mereka. Tuntutan akhir Iran dan aliansinya sudah sangat jelas. Pertama, tidak boleh ada lagi pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Sama sekali dihapus? Ya, ditutup. Kedua, penghapusan semua sanksi ekonomi secara permanen dan total. Dan yang ketiga, sekutu-sekutu asimetris mereka, mulai dari Yaman, Lebanon, faksi di Irak, hingga kelompok Palestina, itu harus dilibatkan dalam penyelesaian kawasan. Jadi mereka tidak mau hanya ada solusi sepihak antara negara besar, tapi seluruh jaringan aliansi mereka diakui dan dapat porsi kekuatan? Tepat. Mereka menggunakan pencekikan ekonomi global ini sebagai alat tawar untuk merombak arsitektur keamanan Timur Tengah secara keseluruhan. Wah, ini benar-benar membuat kita harus melihat ulang ya bagaimana satu langkah militer yang dilakukan oleh Yaman itu ternyata bukan sekedar soal penambahan jumlah pasukan musuh bagi Amerika Serikat. Bukan sama sekali. Ini adalah soal penutupan sebuah jebakan strategis multifront yang sangat rapi. Jebakan yang melibatkan geografi selat yang sempit, efek domino pada ekonomi global, matematika brutal dari perang asimetris rudal bernilai jutaan melawan drone murah, dan pada akhirnya kekuatan dari ketahanan sebuah peradaban yang berumur ribuan tahun. Sangat komprehensif. Dan ini membawa kita pada satu poin akhir untuk direnungkan bersama. Silakan. Kita telah melihat secara rinci bagaimana model perang murah ini, di mana teknologi yang hanya bernilai puluhan ribu dolar, itu bisa dengan efektif melumpuhkan pergerakan mesin perang yang nilainya mencapai triliunan dolar. Ya, dari 50.000 bisa mengalahkan 13 miliar dolar. Pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah ini. Jika taktik menjebak secara multifront dan menguras urat nadi ekonomi ini terbukti berhasil menumbangkan dominasi militer sebuah negara adidaya tanpa mereka butuh satu pun kemenangan militer konvensional yang mematikan, apakah ini akan menjadi cetak biru baru bagi setiap konflik global di masa depan? Cetak biru untuk konflik masa depan ya. Iya. Bagaimana negara-negara besar lainnya di dunia ini akan beradaptasi dengan era baru ini? Sebuah era di mana harga diri dan dominasi sebuah imperium raksasa itu bisa diruntuhkan begitu saja oleh kawanan drone murah dan sekedar blokade pada rantai pasok maritim. Itu adalah sebuah pertanyaan pemungkas yang sangat menggugah. Dan saya yakin akan membuat Anda yang mendengarkan ini berpikir panjang. Terima kasih banyak kepada Anda karena telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mengeksplorasi dan memperluas wawasan bersama kami hari ini. Terima kasih. Kami ingatkan Anda untuk selalu berpikir kritis ya terhadap setiap informasi atau berita yang Anda terima di luar sana. Jangan pernah berhenti bertanya dan menggali lebih dalam. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikutnya.